Saudara, seorang siswa Sekolah Polisi Negara atau SPN Kemiling Polda Lampung meninggal dunia saat sedang menjalani pendidikan. Polisi menyebut korban meninggal akibat henti jantung dan henti napas. Tapi sejumlah luka tak wajar di sekujur tubuh membuat keluarga curiga. Hati orang tua mana yang tak hancur ketika melihat sosok putra kesayangan kembali ke rumah dalam peti jenazah. Advent Pratama Telaum Banua yang pamit merantau ke Lampung dari rumah orang tuanya di Nias Selatan, Sumatera Utara untuk menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara justru pulang tinggal nama. Momen duka ini disiarkan secara langsung lewat akun media sosial Facebook keluarga ketika jenazah tiba di rumah duka dan videonya menjadi viral di media sosial. Pemuda ini dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian aktivitas pendidikan pembentukan Bintara di SPN Kemiling pada 15 Agustus 2023 lalu. Polda Lampung menyebut korban tiba-tiba terjatuh saat hendak mengambil makan usai menjalani pembinaan fisik dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung sebelum meninggal dunia. Berbaris berjalan menuju ruang makan kurang lebih 30 meter, saudara Akan ini terjatuh jatuh ke depan sehingga dahi, bibir sama dagunya sini terluka. Berikut dengan ada luka di bagian tangan berdarah. Ketika terjatuh, maka teman-teman sekolahnya langsung menolong saudara Akan ini, dibawa pinggir di tempat berteduh dan juga dibantu oleh pengasuh. Ketika itu waktu dibawa berteduh tadi, kondisi yang bersangkutan itu masih bisa berkomunikasi. Dia bilang pusing katanya seperti itu. Langsung diberikan kedaruratan di UGD Rumah Sakit Bayangkara. Kurang lebih selama 40 menit, jadi pukul 14.45 menit, yang bersangkutan dinyatakan meninggal. Informasi soal dugaan kekerasan fisik serta temuan sejumlah luka dangkal dan lebam tak wajar di sekujur tubuh korban membuat keluarga curiga dan menolak otopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Lampung. RJP atau resusitasi jantung paru sebanyak 3 siklus dan juga sudah dilakukan di sesok sebanyak 2 kali. Kemudian masuk ke dalam kategori koma dan dinyatakan henti jantung, henti nafas. Penyebab kematian bisa didapatkan dari pemeriksaan dalam atau otopsi. Namun keluarga yang mewakili yang ada di Lampung Timur dan juga sudah disetujui oleh orang tuanya yang ada di Nias menyatakan penolakan. Sebelum dibawa ke rumah duka di Nias Selatan, jenazah korban pun sempat diotopsi di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara sesuai permintaan keluarga. Akibat temuan luka-luka yang diduga akibat kekerasan fisik itu, keluarga pun berencana melaporkan kematian Advent Telaum Banua ke Propam Polda Lampung dan meminta Kapolri turun tangan memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera berbincang dengan paman kandung korban Rahmat Telaum Banua di Nias Selatan lewat sambungan daring. Selamat siang Pak Rahmat. Sebelumnya kami ikut berduka cita atas kepulangannya keponakan Bapak dalam peristiwa ini. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu dalam wawancara ini. Pak Rahmat, boleh kami diupdate terkait dengan almarhum Advent? Apakah korban sudah dimakamkan, Pak?
dimakamkan kemarin tanggal 20 Agustus jam 17.30. Boleh Bapak ceritakan bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa yang diterima oleh keluarga dari pihak kepolisian, Pak? Ya, terima kasih. Kronologisnya yaitu di mana pada hari Selasa jam 17 waktu Indonesia Barat dari pihak Polsek menghubungi saya bahwa Ananda Advent telah tiada, penyebabnya adalah karena terjatuh. Dan akhirnya kami ke Rumah Sakit Bayangkara karena perjalanan sangat jauh, sampai di sana kurang lebih jam 7 malam. Ya. Dan sampai di sana kami diberitahukan bahwa Ananda Advent meninggal karena terjatuh dan dijelaskan kepada kami kronologisnya. Dan karena kami tidak mengerti apa-apa, akhirnya kami melihat jenazah atas penjelasan-penjelasan medisnya karena ada luka-luka di pelipis, ada luka di bibir dan juga di kantong mata, dan juga yang kami lihat ada di belakang punggung di atas pinggang itu ada yang ini ada yang luka di sini dibilang karena sering merayap. Nah, akhirnya karena penjelasan-penjelasan itu dan ada darah yang mengucur, mereka menyampaikan bahwa itu wajar karena ditelentangkan. Nah, dengan hal itu penjelasan itu karena nggak ngerti masalah medis, akhirnya kami menerima pada saat itu kematian Ananda akhirnya tidak diotopsi. Maka kami mengambil keputusan untuk diotopsi. Pada saat itu diterbangkan ke Nias, kami lewat Jakarta, transit Jakarta, transit Medan, dan jenazah ditransit ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, karena lebih dekat dengan tempat karena di jalur darat. Dan ketika saya sampai di Medan, saya ditelepon dari keluarga besar masyarakat Lampung dan juga keluarga di sini bahwa anak itu harus diotopsi. Kenapa? Karena kematiannya itu sebenarnya tidak terjatuh, tetapi karena yang dilakukan dibanting oleh Brigadir Irwan dan kawan-kawan dan disiksa dan juga dikasih tahu jangan dikasih makan. Dan akhirnya oleh karena itu kami memerintahkan untuk diotopsi. Akhirnya jenazah sampai tiba di Silangit tanggal 16, saya meminta supaya dibawa ke Medan untuk diotopsi di Rumah Sakit Adam Malik. Dan gambar visual ketika sebelum diotopsi diperlihatkan kepada keluarga, maka kami melihat luka-luka yang ada di pelipis, ya, di pelipis sama di dagu, ya di dagu, ya di dagu. Ini karena waktu itu nggak diperlihatkan kepada kami waktu masih di Bayangkara, di Rumah Sakit Bayangkara yang di dagunya itu aja ditutup karena tujuannya supaya mulutnya tidak terbuka. Terus ditambah lagi semakin meyakinkan kami bahwa anak kami itu bukan meninggal karena terjatuh, tetapi karena dia terbukti di dalam bukti-bukti visualnya. Ini ada terluka di sini, terus menghitam di belakang tulang ekor ini. Artinya apa? Sudah ada perencanaan sebelumnya untuk menyiksa anak ini oleh mereka, membunuh secara pelan-pelan, atau dengan kata lain pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum-oknum pelatih Brigadir Irwan dan kawan-kawan. Dan ditambah lagi ada luka di jari tangan ini tersayat. Ya, itu semakin menunjukkan kami bahwa itu pembunuhan itu, kematian itu bukan karena terjatuh. Ditambah lagi ada di sini lebam di sini dengan 2 balok ya di sini di dada ini. Artinya apa? Bahwa memang itu sedang memang dia dianiaya, dan itu
punggungnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan ini merah semua, berarti benar yang dikatakan Baik, itu bahwa Pak Rahmat. Ya, berarti memang dari pihak keluarga ini melihat adanya luka yang tidak wajar ya Pak di jenazah Ananda Adven. Lantas apakah juga keluarga menerima informasi sehingga bisa memutuskan untuk melakukan otopsi di Rumah Sakit Adam Malik Medan? Sampai saat ini belum keluar hasil. Tadi pagi sudah diumumkan keluarga dari Medan bahwa sudah menghubungi Rumah Sakit Adam Malik karena bertumburan dengan hari libur, maka kemungkinan hari Senin atau hari Selasa sudah akan dikirimkan hasil autopsi itu kepada penyidik Polri di Polda Lampung. Ya, baik. Hasil otopsi masih ditunggu dan bagaimana dengan rencana pelaporan ke Propam Polda Lampung, Pak? Iya, rencana kami akan melaporkan ke Propam dan juga kepada Krimum karena ini penganiayaan, penghilangan nyawa secara paksa dan terencana. Kapan rencananya akan dilaporkan, Pak? Hari Kamis, karena baru hari Rabu karena kami kan suasana duka di sini, baru hari Rabu kami akan berangkat ke Lampung. Baik. Dan hari Kamis akan melakukan pelaporan baik kepada Propam maupun juga kepada kriminal umum. Baik, hingga saat ini pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk bisa melaporkan pada hari Kamis mendatang ke Propam dan juga Krimum Polda Lampung terkait dengan kematian almarhum Ananda Adven. Baik, terima kasih Pak Rahmat Telaum Banua, paman korban yang telah bergabung dalam Kompas Siang hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.